Yang paling berbahaya dari dosa-dosanya lisan, al-kadzib, bohong. Niat dari sekarang nggak mau bohong, gitu, nggak mau bohong. Tapi kemudian bohong lagi Ustazah, niat lagi, taubatin yang itu, gitu ya. Kalau perlu tiap kali kita bohong, kita harus omongin sama orang tersebut yang kita bohongin, kita susulin, maaf ya tadi itu bohong saya, gitu. Sehingga nantinya jadi nggak kebiasaan. Kalau setiap kali kita bohong, kita harus susuli kebohongan tersebut dengan penjelasan, keterangan kepada orang yang kita bohongi. Kan jadinya kita malu, ya kan? Sehingga akhirnya ke depan-depannya nggak bohong. Karena teman-teman saya sekalian, ini bohong nih perkara yang kelihatannya kecil padahal gede. Nabi pernah satu ketika ditanya, ya Rasulullah, ayashrabul mu'minul khamar? Rasul, orang muslim ada nggak yang minum minuman keras? Kata Nabi Muhammad, na'am itu ada sih kadang, tapi kemudian dia taubat. Ini syarat muslimnya adalah taubatnya. Sebab kalau meninggal dunia dalam keadaan masih menjadi pemabuk, gitu ya, dia tidak akan meninggal dengan membawa iman dan Islam. Nauzubillah min dzalik. Na'am itu kata Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, yaznil mu'min. Orang muslim, orang mukmin ada nggak yang berzina? Bukan berarti ngentengin dosanya zina ini ya, tapi ada nggak gitu orang mukmin terjerumus ke dalam dosa zina kemudian dia bertaubat? Artinya kalau ada seseorang yang kemudian asalnya dia berzina kemudian dia bertaubat, jangan dipikir wah nggak mungkin, itu si neraka udah kangen sama dia tuh. Belum tentu teman-teman. Kalau dia taubat, pintu rahmatnya Allah, pintu taubatnya Allah SWT masih mungkin untuk terbuka bagi. Kata Nabi Muhammad, na'am wa yatub. Ada, tapi kemudian dia taubat Allah SWT. Ya Rasulullah, ayasidul mu'min alal mu'min. Ada nggak orang mu'min hasad sama orang mu'min lainnya? Na'am wa yatub. Kata Nabi Muhammad, ada, tapi kemudian dia bertaubat. Nabi disebutkan beberapa dosa, semuanya Nabi Muhammad bilang na'am wa yatub, na'am wa yatub, na'am wa yatub. Bahkan dosa-dosa yang besar seperti yang tadi saya sampaikan. Sampai kemudian, ya Rasulullah, ayakdzibul mu'min. Wahai Rasul, ada nggak orang mukmin yang bohong? La, kata Nabi Muhammad, nggak ada. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna billah. Karena hanya orang yang tidak beriman kepada Allah yang bisa ngarang-ngarang cerita, yang bisa bawa-bawa cerita, yang bisa bohongin orang banyak. Itu hanya orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi pikiran kita nih, adakah kita muslim di sisi Allah? Karena alhamdulillah kita nggak zina, alhamdulillah kita nggak minum minuman keras, alhamdulillah kita nggak bunuh orang, alhamdulillah kita nggak sihir. Akan tetapi bohong. Kapan terakhir kamu bohong? Tadi malam misalnya. Ya Allah, serem benar. Muslimkah kita? Mukminkah kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala? Yuk tegesin, saya tidak mau bohong. Gitu. Kalau bercanda doang gimana Ustazah? Usahakan tidak berbohong bahkan dalam bercanda sekalipun. Gitu ya. Kecuali kalau orangnya tersebut paham bahwa itu memang adalah kebohongan. Untuk permisalan aja, gitu ya. Nah itu seperti itu nggak masalah. Tapi kalau kemudian memang bohong yang orangnya fahamnya bahwa itu benar terjadi padahal nggak terjadi, ya Allah, luar biasa besarnya. Apalagi kalau bohongnya bawa-bawa nama Nabi Muhammad. Gimana bohong bawa nama Nabi? Misalnya dalam sebuah hadis dikatakan padahal hadisnya nggak ada. Itu bohong tentang Nabi Muhammad. Atau misal tadi malam saya ngimpi Nabi, padahal enggak. Misalnya Nabi bilang katanya nyuruh kamu nyumbang. Itu teman-teman saudaraku sekalian bahaya yang luar biasa. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, man kadziba ilayya kidbatan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang membuat bohong, berita bohong tentang aku, sesuatu hal yang tidak aku lakukan, sesuatu hal yang tidak aku ucapkan, falyatabawa maq'adahu minan nar, suruh siapin tempatnya di neraka. Kaplingnya lagi disiapin di neraka. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati sama bohong, hati-hati sama bohong.
hati-hati sama bohong.